Di hari Sabtu, 30 mobil truk tiba di pelabuhan Miami. Mereka membawa 500 palet seharga biaya yang diinventariskan. Dan semua itu harus sudah berada di atas kapal pada pukul 4 sore. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Setiap minggunya, lebih dari 6.000 orang pergi berlibur menaiki kapal pesiar terbesar di dunia. Dan semua orang itu butuh asupan makanan hingga 8 kali sehari. You have to calculate that is breakfast, lunch and dinner, plus snacks, plus at night, plus all 24 hours food all around. And that never stop. Dapur-dapur di atas kapal itu bekerja 24 jam dalam seminggu. Dikerjakan oleh tim yang berisi lebih dari 1.000 orang. Mereka membuat lebih dari 30.000 makanan setiap hari yang mereka lakukan dari dapur kecil di atas kapal mereka yang bergoyang. Jadi, bagaimana perjalanan makanan ini bisa sampai ke atas piring? Kami akan memulainya dari loading deck yang dimuat di hari Sabtu. Karena hari ini adalah hari pergantian dan semua makanan yang baru akan dikirim ke deck 2. This is basically a place that you would not like to be on turnaround day when we are loading. It's busy, super busy. Itu adalah Jared. Dia memesan bahan makanan untuk 23 restoran berbeda yang ada di kapal. Setiap minggunya, Jared mendapatkan dana 1 juta US dollar untuk berbelanja. Dan semua itu hanya untuk stok makanan selama 7 hari. Terkadang Jared mengubah pesanan stoknya berdasarkan orang-orang yang menaiki kapal. Lebih banyak anak-anak berarti lebih banyak chicken fingers. That's how the operation runs. So we monitor it on a daily basis, what has been used, what has not been used, and then we adjust our orders accordingly. But by and large, being in Miami, having the same number of people, it's almost the same every cruise. Di hari Sabtu, 30 mobil truk tiba di pelabuhan Miami. Mereka membawa 500 palet seharga biaya yang diinventariskan. Dan semua itu harus sudah berada di atas kapal pada pukul 4 sore. Any delay in our operation can hamper the sail away of the ship, which is again a big logistic requirement. Lebih dari 600.000 pon makanan dan minuman disediakan untuk 1 minggu berlayar. Setelah berada di atas kapal, semua stok makanan itu dipindahkan melalui jalan rahasia yang ada di kapal. Ini adalah jalur I-95, berada di sepanjang dek 2 kapal ini. We separate all the stores to the different locations that they are supposed to go. We have about 20 different storerooms divided into freezers, fridges, walk-in fridges, and rice stores. Seafood, daging, sayuran, dan juga buah semuanya dibagi dan disimpan dalam lemari es terpisah. If you come towards the end of the cruise, this box will be almost empty with a few fruits that are needed for 2 more days, which we keep as backup stock. Ada juga 6 lemari es lain, berisi 700 pon ice cream dan akan dimakan setiap minggunya. Untuk makanan kering, mereka menyimpannya di dek 1. Full of spices, full of chocolate in this storeroom, coffee. It's nice to be in this storeroom. Sebuah elevator membantu mereka membawa makanan ke bawah. Tim Jared memeriksa dan mengontrol kualitas makanan setiap harinya. Jika ada yang lebih cepat matang dari yang ditentukan, mereka akan mengolahnya menjadi makanan lain, seperti brokoli yang terlalu matang. Mereka memasukkannya ke sup cheddar brokoli daripada membuangnya. Setelah semua bahan disimpan, restoran yang berada di dek atas akan memberikan list pesanan kepada Jared. Para chef akan turun ke bawah mengambil pesanannya dan membawanya untuk dimasak. Itulah cara pria ini masuk. Any food on board this beautiful ship, anything you eat it, is my responsibility. Wherever you have beautiful potato fry, is mine. Rice is mine. Pate is mine. Pastry is mine. Salad, shrimp. Wherever you eat it, is my responsibility. Tim Rijo terdiri dari 280 chef yang menjalankan dapur 24 jam dalam seminggu. Setiap chef bekerja 10 hingga 12 jam sehari. Mereka biasanya dikontrak selama 4 bulan, tanpa 1 hari pun libur. Some of the people start to working for 8 o'clock in the morning, all the way to 2 o'clock, take a break, come back again 5 o'clock, finish by 9:30. Then other group start to working 10 o'clock in the night, all the way to 10 o'clock in the morning. So we cover day and night productions. Koki di kapal memasak hampir 100 menu berbeda setiap minggunya. Semua menu diracik di Royal Caribbean, markas besar mereka di Miami. Dan setiap minggu, para chef melakukan pergantian menu yang sama, memasak semuanya mulai dari potongan daging domba hingga sushi yang digulung dengan tangan. Makanannya harus beragam karena penumpang kapal International Symphony of the Seas berada di segala jenis harga. We try to please everybody and to make sure that everybody find what you're looking for.
Semua proses memasak dilakukan di 36 dapur atau mereka sering menyebutnya galley. Terdapat 12 restoran khusus di kapal dengan harga hingga $50 per orang. Dan masing-masing restoran tersebut memiliki dapur kecil. Di tempat sempit itu, para koki menyajikan menu yang sama setiap hari. Di restoran Italia, Jamie, menu itu adalah pasta segar. Sedangkan di restoran Hook, lebih dari 2000 tiram dikupas dalam sekali berlayar. Tetapi jumlah makanan terbanyak disiapkan untuk ruang makan utama yang mencakup 3 dek dan melayani hingga 6.000 orang dalam semalam. Biaya makan di situ sudah termasuk biaya tiket. Sebelum makanan dibawa ke dapur utama, makanan disiapkan terlebih dahulu di sebuah dapur di luar jalur I-95. Di sana tempat pemotongan daging. Butcher, good morning. Yes, sir. These are the gentlemen looking after all the meat cuts. Para pemotong daging memotong sekitar 15.000 pon daging sapi dan 9.700 pon ayam setiap minggunya. Di sana juga ada ruangan untuk memotong sayuran dan kotak untuk mencairkan ikan. Lobster adalah hidangan utama yang paling populer. Kapal tersebut menghabiskan sekitar 2.100 pon ekor lobster setiap minggunya. Dan akhirnya makanan menuju ke dapur utama. Dapur terbesar di dalam kapal itu dibagi berdasarkan kategori: makanan penutup, roti, makanan dingin, dan makanan panas. Di dapur hidangan penutup, chef menyiapkan cake, coklat, dan 100 jenis kue lainnya. Sedangkan di tempat roti, mereka membuat 40 jenis roti di seluruh dunia dari awal. Tetapi kesibukan mereka yang sebenarnya datang tepat sebelum jam makan malam. 6.000 penumpang yang kelaparan berada di ruang makan utama. Ingat Rijo, sebelum menyiapkan makanan, dia harus memeriksa semua makanan yang akan dihidangkan. Rijo mencoba setiap makanan dan memberi masukan. Very good. So this is what aioli. Aioli we need to put a little bit more for today. You can see Chef how we look. Take a note, don't forget. That's what I'm talking about, right? Beautiful. We don't have any challenge, so we are ready to go. Great. Chef, thank you so much, and look forward to have a beautiful night tonight. Thank you. Have a beautiful day. Bye-bye. Para koki melihat catatan mereka, lalu mulai memasak. Mereka bisa melihat total makanan yang dipesan melalui layar. Sistem itu juga menghitung berapa banyak persediaan yang digunakan. Di ruang makanan dingin, salad dan makanan pembuka seperti carpaccio disiapkan. Sedangkan di ruang makanan panas, para koki menyajikan sup, saus, makanan pendamping, dan makanan utama. We have the two kinds of chefs. Chefs working here on the line, which is close to me, plating up, and chefs on the stove cooking. So everything we do is in batch cooking. So basically, we grill a steak there, we pass it over to the pass. The person on the pass is plating it up to the requested temperature. That means always that the guests are getting fresh food, and from an operational point, we don't have any overproduction. Dan akhirnya pramusaji mengantarkan hidangan ke para penumpang yang lapar di ruang makan utama. Antara koki, kru persediaan, pelayan, dan tukang cuci piring merupakan sebuah tim yang terdiri dari 1085 orang untuk menjalankan operasi besar ini. Bersama-sama, mereka memasak hampir 11 juta makanan setiap tahunnya. Dan mereka melakukan semuanya di kapal yang bergerak. The ship is rocking. Then all the equipment is built to the ship rocket. Then in whatever moment, maybe the ship move, somebody don't put one brake in one trolley, and you see the trolley flying away. And happen. That's why all the cooks always pay the attention with that. Jika para kru melakukan tugasnya dengan benar, penumpang bahkan tidak tahu bahwa semua itu terjadi. Mereka hanya kembali untuk makan di setiap harinya. Jadi gimana pendapat kalian nih? Berikan pendapatmu di kolom komentar.